Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali pelajaran dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wahdina shiratal mustaqima. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Materi kita kali ini adalah iman kepada hari kiamat. Perhatikan peta konsep berikut ini. Sebelum kita memulai bahasan kita kali ini, marilah kita renungkan sejenak tentang pernyataan berikut ini. Pernahkah kalian melihat orang yang sedang menanam pohon? Orang yang menanam pohon mangga tentu berharap kelak akan memanen buah mangga. Orang yang menanam padi, dia berharap memanen padi. Demikian juga orang yang menanam jagung, sagu, dan seterusnya, berharap memanen apa yang ia tanam. Demikian juga ketika kita menanam kebaikan, kita berharap akan memanen kebaikan kelak, baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana pesan Rasulullah SAW bahwa kehidupan di dunia ini merupakan ladang untuk menanam. Kalau yang kita tanam kebaikan, maka kelak di akhirat insya Allah kita juga akan memanen kebaikan. Sebaliknya, jika yang kita tanam keburukan, kelak kita pun akan memanen keburukan yang telah kita perbuat. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang pengertian beriman kepada hari kiamat. Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya secara serentak dan tiba-tiba. Jadi, beriman kepada hari kiamat adalah percaya sepenuh hati bahwa alam semesta beserta isinya akan hancur, rusak, binasa, musnah, tidak ada lagi kehidupan. Seperti dijelaskan dalam surat Al-Hajj ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Sementara gambaran tentang hari kiamat itu sendiri, ayat Al-Quran maupun Al-Hadis banyak menjelaskan tentang hal itu. Di antaranya adalah surat Az-Zumar ayat 68. Dikatakan di sana, ketika hari kiamat, sangkakala akan ditiup dan matilah semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Digambarkan pula bahwa dalam surat Al-Muzammil ayat 18 disebutkan ketika hari kiamat langit akan terbelah, matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, laut meluap dan menjadi panas, manusia seperti laron yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Demikian penjelasan dalam surat Al-Qari'ah ayat 4-5. Gambaran kiamat yang berikutnya dijelaskan dalam surat Az-Zalzalah ayat 1-2. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi berguncang dengan guncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi mengeluarkan beban berat yang dikandungnya. Dari penjelasan Al-Quran tentang gambaran hari kiamat, maka sudah jelas hari kiamat sangat mengerikan dan tidak ada satu makhluk pun yang terselamatkan. Apabila kalian pernah melihat atau menonton film 2012, maka sesungguhnya sedahsyat apapun peristiwa itu, peristiwa yang digambarkan, maka sesungguhnya itu bukan kiamat kubro. Kenapa? Karena di sana masih ada manusia yang terselamatkan. Sementara untuk tanda-tanda kiamat sangat banyak sekali. Tentu saja karena Allah itu Maha Pengasih bukan Maha Zalim, maka sebelum peristiwa kiamat terjadi,
Allah sudah memberikan tanda-tandanya. Apabila tanda-tanda itu sudah muncul semua, maka kiamat akan segera tiba. Macam-macam kiamat. Kiamat ada dua macam. Satu, kiamat sugro atau kiamat kecil, yaitu peristiwa hancurnya sebagian dari alam semesta, misalnya kematian akibat kecelakaan ataupun bencana alam. Yang kedua, kiamat kubro, yaitu peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya secara serentak dan tiba-tiba, atau kita sebut kiamat yang sesungguhnya. Beberapa peristiwa yang berkaitan dengan hari kiamat. 1. Alam barzah atau alam kubur. 2. Yaumul ba'as atau hari kebangkitan. 3. Yaumul hasr atau yaumul mahsyar. 4. Yaumul mizan dan yaumul hisab. Kemudian surga dan neraka. Pembahasan tentang peristiwa yang berkaitan dengan hari kiamat kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya. Marilah mulai sekarang kita berusaha menjadi manusia yang lebih baik lagi. Marilah kita perbaiki sholat kita sempurna. Ingat Rasulullah SAW menyampaikan bahwa amal perbuatan yang pertama kali ditanyakan atau dihisab adalah ibadah sholat kita. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ihdinas shiratal mustaqim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.